Let us pray. Tuhan, kami bersyukur pada siang yang indah ini, di mana kami merasakan Engkau begitu dekat dengan kami. Tidak ada tempat yang lebih nyaman dan penuh damai kecuali saat-saat seperti ini, di mana Engkau ada di dalam batin kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya mata batin kami boleh terbuka dan dunia yang di sana boleh masuk di dalam batin kami dan menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami memohon ya Tuhan, kuasa daripada Roh Kudus untuk memberikan urapan, untuk bersama-sama kami belajar akan firman-Mu. Kami menyerahkan akan renungan sebentar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Please be seated. Saudaraku, di dalam dunia psikologi ada riset tentang konflik. Kalau orang berkelahi about konflik. Di dalam gelombang pertama di dalam riset tentang konflik manusia, ditemukan bahwa konflik itu negatif. Lebih banyak kerugiannya daripada tidak ruginya. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya supaya manusia itu bisa mengatasi konflik dengan secepatnya. Karena pada zaman itu konflik itu dianggap negatif. Tapi penemuan-penemuan akan riset yang baru ditemukan, konflik itu lebih banyak positifnya juga. Jadi konflik gelombang pertama negatif, gelombang kedua positif malah. Jadi orang mulai bertanya, bagaimana kita bisa membuat, in fact menciptakan konflik supaya manusia itu bisa bertumbuh katanya. Jadi, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mentransformasi ya, konflik yang negatif menjadi konflik yang positif. Salah satu penemuan di dalam dunia psikologi adalah ternyata konflik secara personal itu lebih banyak negatifnya. Tetapi konflik ide, konflik masalah yang perlu jadi beda pendapat, konflik karena pendapatnya berbeda, itu di-encourage malah. Karena bisa menimbulkan kreativitas, menimbulkan solusi baru. Nah, masalahnya adalah bagaimana hari ini kita bisa mentransformasi konflik baik yang personal maupun masalah beda pendapat menjadi satu kekuatan rohani. Kita akan belajar di dalam Alkitab. Ternyata ada nasihat-nasihat di dalam Alkitab yang kita bisa pakai untuk mengubah, mentransformasi konflik yang negatif menjadi satu kekuatan rohani. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Transformasi konflik menjadi kekuatan rohani. Itu title daripada khotbah siang hari ini. Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi
Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengapa? Konflik harus ditransformasi. Karena yang pertama, Rasul Paulus berkata, jangan menghindari konflik. Paulus tidak berkata demikian. Jangan hindarilah konflik. Dia tidak berkata demikian. Tetapi Roma 12 ayat 21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama, mengapa? Kita perlu mengalahkan konflik yang negatif, supaya menjadi kekuatan rohani. Karena yang pertama, karena konflik itu pasti terjadi di dalam hidup itu. Enggak ada manusia yang enggak pernah konflik. Jadi enggak bisa kita menghindari. Itu is a reality of life. Tidak ada relasi tanpa gesekan. Ya. Saudara mau pacaran itu cari perkara, karena cari konflik. Kalau saudara tidak mau konflik, ya hiduplah dengan orang yang mati. Di kuburan tidak ada konflik. Mungkin saudara itu saja masih konflik dengan diri sendiri. Gak ada relasi tanpa gesekan. Karena itu dalam Alkitab kita tidak melihat konflik, ya, kita juga melihat banyak sekali contoh-contoh konflik di dalam Alkitab. Yusuf sama siblingnya saja ditolak saudara-saudaranya. Ya, saya juga masih ingat waktu kecil itu, ini adik saya ada di sini semua, itu pernah ya kepalanya saya pukuli semua pernah. Dia juga pernah mukul saya juga pernah mungkin. Enggak tahu, tapi saya masih ingat. Ini si Bun ini dengan si Budi yang satunya lebih gede semua itu. Saudara tahu kenapa mereka lebih gede? Karena sering saya pukuli. Jadi dia pernah dua anak ini ya ngebit saya dikeroyok dua waktu itu. Jadi kakaknya menang-menangan akhirnya dikeroyok, pinter dia, dihantam saya. Ya. Sama di Alkitab juga begitu. Yusuf ya, berkelahi juga dengan sibling-siblingnya. Bahkan Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya. Musa ditolak oleh bangsanya. Stefanus, kemarin kita diskusi masalah Kisah Rasul 17 di dalam Bible study hari Jumat. Di situ dikatakan ya konflik juga sampai Stefanus dibunuh. Bayangkan, karena konflik, religious conflict, political conflict, ideas conflict bisa menjadi escalating violent dan akhirnya dibunuh. Jadi konflik bukan tanda kegagalan hidup. Itu bagian dari kehidupan manusia. It's a part of life. Enggak tabu. Ya. Ingat, pernahkah saudara kita juga mengalami misalnya, lihat aja lah kalau saudara main WhatsApp begitu. Saya perhatikan tuh di JKI WhatsApp gitu. Zaman pertama itu ada JKI WhatsApp baru, saya sendiri lupa siapa yang buat itu. Tapi ada kelompok itu. Wah, ya, pertama ya senang-senang aja saling memuji gitu ya. Lama-lama itu ya ada adegan-adegan seru gitu ya. Jadi bisa nada bicara yang dulunya lemah lembut ya, vari sopan santun, lama-lama bisa escalating ketus gitu ya. Atau kadang itu saya perhatikan kalau udah cepat dibalas itu dianggap sudah wah dia sudah melupakan saya. Gitu. Kadang ya, saudara lihat itu kalau main WhatsApp itu, kadang kita kan terburu-buru ya, jawabannya itu ya singkat,
oke gitu aja. Lah yang dijawab ini pikirannya kan ekspektasinya dijawab yang lebih baik atau lebih apa. Jawabannya oke gitu aja, mangkel gitu. Loh ini bayangkan konflik gitu. Ya itu dibaca. Konflik besar biasanya juga dimulai dari konflik-konflik yang kecil. Jadi saudara bisa bayangkan, konflik itu selalu terjadi di mana-mana. Ya. Karena itu kita perlu bukan menghindari, tetapi bagaimana kita bisa mengolah hal itu. Dalam psikologi itu bahkan ada riset, seringkali kita itu misinterpretation bias. Kita ada tendensi untuk menginterpretasi yang salah berdasarkan akan bias kita, akan apa yang menjadi tafsiran kita gitu. Jadi kenyataannya ya, kita menafsirkan sesuatu itu lebih negatif dari kenyataannya. Jadi manusia itu hidup bias, nggak bisa menghindari konflik. Saudara dijawab oke gitu aja, dia sudah pikiran kita interpretasinya, wah dia marah ya, masa jawabnya hanya oke aja. Mungkin saya yang salah, nggak taunya orangnya itu karena sibuk, nggak pengen jawab, saya seringkali juga gitu. Itu kadang-kadang saya mau pencet itu apa namanya, nggak tahu kenapa itu. Pencet ada itu loh, emoji ya, apa namanya, emoji ya, apa? Ya emoji. Kadang salah pencet itu. Maunya tertawa gitu malah jadi yang itunya apa mulutnya itu yang gitu. Ganti daripada gini. Itu kan masalah pembalian aja. Kadang ini jari yang salah gitu loh. Tapi seringkali kita bias menjadi misinterpretation. Itulah kehidupan sehari-hari. Konflik itu selalu ada di antara kita. Karena konflik pasti terjadi. Kenapa? Kita perlu mentransformasi itu, menangani hal itu. Karena konflik selalu terjadi. Yang kedua, karena dalam konflik manusia itu cenderung lebih egosentris. Mementingkan kepentingan sendiri, diri sendiri. Dan bahkan ada tendensi untuk agresif. Kalau kita tidak menang, kita ada tendensi untuk escalating, menjadi agresif. Jadi secara alami kalau kita itu ekspektasi kita tidak dipenuhi, kita ada tendensi untuk membalas. Kita ada tendensi untuk mendendam. Kita ada tendensi untuk avoid, menghindar. Because this is not the right thing to do. So if we, getting frustrated, we tend to be aggressive. That's the root of the violence. And the root, because why? We have a tendency to attack other people during the conflict. We try to protect, we tend to be egocentric. We tend to be aggressive toward the conflict. That is why we need to transform that. Because conflict is everyday life. Conflicts, there is a tendency inside us, animal instinct, we born with it. Fight, flight, freeze. Fight, flight, or if we shock, getting freeze. There is a human being tendency. That is why a small conflict, very easy to escalating into big conflict. A good example, how many of us? Road rage, for instance. We hear many times, I personally experienced that. When somebody just pass me, there is a tendency inside me, fight, flight, freeze. Road rage. I forgot that I'm 70 years. But the energy is like a buffalo. Kerbau edan itu, kalau orang Indonesia bilang kerbau gila. So, road rage. Start with a small thing. Mulai dengan hal yang kecil, disalib, tersinggung. Bahkan berakhir dengan kekerasan. And sometimes I cannot control myself. That's the human tendency. We need to transform that.
how to transform. Because we have the tendency during conflict to be aggressive, to be egocentric, to be very biased. The third thing, karena konflik bisa diubah menjadi alat pertumbuhan. We can change conflict into something that make us grow. That is why we need to transformation. Karena konflik bisa menjadi alat pertumbuhan. Seperti otot yang bertumbuh karena tekanan, pressure in life, conflict, stress, that can strengthen you, bisa menguatkan hidup kita. Tanpa konflik, tidak ada kesabaran, no patience. Through conflict, we learn to be patient. Tanpa konflik, tidak ada pengampunan. When somebody betrayed you, you got bitterness. And that's a time you learn to forgive. Through conflict, we can grow. Tanpa konflik, tidak ada kedewasaan. The difference between a child and mature person is how to control your impulse. Fight, flight, freeze. Person that can control their impulse, you become mature. There is a lot of study on that. A child grown up, itu animal brain. Brain yang bawah. Semakin kita itu tidak hidup, semakin kita itu lemah, semakin kita vegetatif, semakin lower brainnya. Semakin brainnya itu mirip animal. Ya. Akhirnya mati jadi matter. Semakin kita mampu bertumbuh dengan baik, adaptasi, mature, the higher brain you have. Apa higher brain? Kemampuan mengontrol diri. How maturity, the difference between a child, this and mature person, how you control your impulse. How you control your animal brain. Karena itu, conflict is a good process to challenge us. With a good transformation, we can change conflict into growth. Konflik bisa menjadi alat pertumbuhan. Nah, apa? Di sini Paulus mencoba mendefinisikan apa itu arti transformasi konflik menjadi kekuatan rohani. How you can change, how you can transform conflict into spiritual strength, spiritual resilience. Bagaimana kita bisa mengubah konflik? Yang pertama, konflik itu jangan pura-pura. Don't be denial. Sepertinya konflik itu tidak ada. Ya. Ada yang total, kamu marah ya sama dia? No, aku tidak marah. Padahal hatinya mangkel. Ini namanya denial. Pura-pura. Pura-pura tidak ada masalah, taunya setengah mati. Kalau malam merasa sendiri, nangis sendiri, akhirnya bisa bunuh diri. Ya, because struggle, pura-pura, everything look good, actually menekan emosi, and that's not good. Ya. Konflik juga bisa pasif agresif, setengah denial. Rasanya enggak ada apa-apa, tetapi hatinya pasif agresif. Tidak melakukan dengan sepenuh hati. Itu pasif agresif. Paulus berkata, ya, jangan di ayat-ayat lain dia mengatakan jangan pura-pura. Lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Clear, ya. Jadi apa arti konflik, bagaimana mengubah ya, atau mentransformasi konflik menjadi kekuatan rohani, kebajikan. Jadi konflik bukan berarti pura-pura
tidak ada masalah atau menekan emosi atau pasif agresif. Tetapi berarti bagaimana kita bisa mentransformasi luka batin kita karena konflik tadi menjadi kasih. Dan tekanan menjadi kekuatan rohani. Menjadi bagaimana kita bisa mengubah konflik-konflik di dalam kehidupan kita menjadi kekuatan transformasi untuk mengubah diri kita menjadi lebih dewasa. And that's what the meaning of transforming your conflict into spiritual strength. Itu artinya mengubah konflik menjadi satu kekuatan rohani. Mengolah luka menjadi kasih, menjadi kebajikan, dan tekanan menjadi satu kekuatan rohani. Roma 12 dia mengatakan, bukan membalas kejahatan, tetapi melakukan kebaikan. Can you imagine that? If somebody do evil to you, avoid evil and do good. This is like a positive parenting. Dalam riset psikologi itu benar-benar ini salah satu teknik yang paling baik. Avoid evil, ya, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. That's transformation. Mengubah konflik menjadi kekuatan rohani. Dengan orientasi menjauhi yang jahat, lakukan yang baik. Bukan membalas kejahatan, tetapi melakukan kebajikan. Bayangkan saudara, dua orang sama-sama disakiti. Orang pertama menyimpan dendam menjadi kepahitan. You can see the result. Orang kedua belajar mengampuni dan dia akan menjadi lebih kuat. Saya rasa saya berkali-kali memberikan, jadi saudara bisa lihat bedanya dua orang ini. Orang pertama menyimpan dendam menjadi kepahitan. Orang yang kedua mengalami konflik, sakit, tetapi belajar mengampuni, let it go. Dan hidupnya menjadi lebih kuat. Peristiwa sama, hasilnya beda. Bedanya ada di mana? Ini kuncinya. Beda cara respon. How you respond in time of conflict, and that's bring whether you can change, transform conflict into spiritual growth, or you become, in fact, become bitter. That's the key. How to change conflict into spiritual growth. Peristiwa sama, hasil bisa beda. Sama-sama mengalami sakit, hasilnya bisa beda. Perbedaannya adalah cara kita respon. Saudaraku, beberapa kali saya memberikan ilustrasi ini, di mana saya dulu punya rumah di Pasadena waktu beli pertama. Waktu itu tidak punya uang, setengah mati, rumah disewakan, orang sewa 6 bulan, sesudah itu tidak mau sewa lagi. Kemudian saya minta jemaat untuk tinggal di rumah saya. Tidak ada satu orang pun, tak kasih gratis loh itu. Tak kasih gratis tinggal di rumah saya. Pasadena, dekat Pasadena City College. Gak ada yang mau. Kenapa? Takut. Rumahnya terlalu jelek, sebelahnya itu anak geng. Kalau pagi saya datang itu kadang-kadang kotoran manusia di sana sini. Itu saya beli rumah itu, rumah idaman. Janji sama istri kita sudah sekian tahun kerja, sekolah, ya kita beli rumah lah. Istri bilang oke. Gimana rumahnya? Terserah kamu, oke, I do it. Ya. Cuma punya uang 10.000 apa 5.000 waktu itu. Jadi pikirannya waktu itu beli rumah down payment 5%, kemudian target rumah 100.000.
ternyata di Pasadena zaman itu tahun 1997 tidak ada rumah yang harganya 100.000. Adanya apartemen, tapi saya kurang puas. Saya mau rumah. Jadi akhirnya apa? Saya minta itu realtornya, Pak cariin ya rumah yang 1 tahun lebih sudah dipasarkan tidak laku, tapi rumah Pasadena. Ternyata ada saudara, rumah 1 tahun umurnya 1000 lebih tua dari saya. 100 tahun itu berapa ya? 1900. Ya. Singkat cerita saya beli rumah itu 101.000 US dollars. Utang. Down payment waktu itu bisa ngumpulin uang sampai 20%. Akhirnya ya utang. Hari pertama sudah masuk rumah, dengan bangga saya minta Queen saya datang ke rumah. Jin, pindah. Dia lihat rumahnya. Wah, rumahnya kayak gini. Kamu pindah sendiri. Hah? Cilaka. Waduh. Sekarang kita jadi problem kan? Bayar mortgage, kemudian juga bayar apartemen di itu. Padahal gaji pas-pasan, gimana? Ya, akhirnya saya sewaan 6 bulan. Enggak mau. Nah, sesudah orangnya enggak mau sewa, rumah kosong, saya suruh jemaat untuk tinggal di sana supaya ada yang jaga rumah lah, enggak dirusak ya. Enggak ada yang mau, bayangkan saudara. Makin kebangetan enggak kebangetan, saya enggak tahu itu, yang cerdik siapa. Akhirnya apa? Nah itu, saya pernah tengah malam, saya enggak bisa tidur. Bayangkan ini rumahnya nanti besok diapain. Jadi saya tengah malam datang sana jam 2 pagi. Nekat karena saya kalau ngadepi kesulitan apa, anxiety atau ketakutan atau konflik dalam hidup itu, saya orangnya tidak saya hindari, paling banter ya, ayo dang diselesaikan, hadapi gitu. Tengah malam tidak bisa tidur, daripada tidak bisa tidur bangun saya, tengah malam di sana. Ketemu kotoran manusia di situ, wah mangkel, tapi takutnya hilang saudara. Karena tidak ada orang di sana ya, masa takut sama kotoran manusia, mangkel. Jengkel saya ambil itu kotoran manusia. Saya plastiki. Ya, karena saya perlu bukti. Nanti kalau di pengadilan atau apa kan saya harus bukti bahwa ini nanti DNA-nya punya siapa, saya harus simpan itu. Tak simpen itu. Bawa pulang. Malam itu kalau ingat kotoran itu ya, apalagi kalau kadang tuh saya buka gitu, waduh, semakin baunya menyengat itu, wah sakit hati di sini luar biasa. Kurang ajar manusia siapa itu yang buang kotoran di tempat saya akan buktikan, saya akan tangkap, saya tarik di pengadilan. Tiap hari itu saya buka, tambah hari tambah baunya tambah marem, hati saya tambah mangkel, tambah sakit saudara. Ini ilustrasi, enggak kejadian, tapi kejadiannya benar, cuma kotoran manusianya enggak saya simpen. Tapi berapa banyak di antara saudara yang melakukan hal yang sama, yang literally benar-benar, orang begitu menyakiti hati kita, ganti dari kata membuang habis hal itu, apa yang kita lakukan? Kita simpen dalam hati. Kamu ya, utang enggak bayar ya, kamu ngata-ngatain saya negatif ya. Wah, tiap malam terus diingat dibuka. Itu kan seperti kotoran tadi, tambah hari baunya tambah sedap. Kemudian kepahitanmu tambah dalam saudara. Itu orang yang dendam kesumat. Saudaraku, karena itu transformasi rohani, transformasi sejati yang diajarkan Alkitab, bagaimana kita bisa mengampuni? Bagaimana bisa we can transform that kind of conflict, that kind of bitterness into something that make you grow, make you mature in life. And that's what transformation that we study on Romans chapter 12. Peristiwa sama, event the same, but hasil berbeda. The result is different. The key is
how you respond. You cannot avoid conflict in life. Always happen. But conflict have opportunity to challenge you to grow or to decline you, to distract you. The key is how you respond. That's what transformation is. How you respond. Perbedaannya ada hanya pada respon. How you respond. Membalas itu mudah. Fight back is easy. Membenci itu alami. It's natural. You hate somebody that hurt you. But to love. Tetapi mengasihi di tengah luka. Itu ilahi. That's godly. That's spiritual transformation. Membalas itu mudah, membenci itu alami. Tetapi mengasihi di tengah luka batin, itu ilahi. That's a godly. That's a spirituality. Dari konflik kebajikan, dari luka menjadi kekuatan batin. How? Bagaimana kita bisa mengubah konflik menjadi kekuatan rohani, menjadi kebaikan, menjadi kasih, kebajikan. That's transformation. Number one, ubah cara pandang kita. Change your orientation. Dalam bahasa, makanya kalau saudara ingin mengikut Kristus, tahap pertama itu apa? Repent. What is repent? Change your direction. Bertobat itu artinya you go to south, whatever here, south. Now you change into north or west. Oh, sorry, east, right? What is that? Whatever, just going to that direction, now going back. That's orientation. If how to respond, you have to orientate yourself. Change your orientation. Bertobat. Berbalik. Change your orientation. From hate into love. Change your orientation. From hate the person that hurt you into loving them. Check your orientation. How you respond. How you, perspective change. But, just like that. If this we call it disorientation. So getting around, that's disorientation. Bukan ini menghancurkan saya, tetapi Tuhan bisa pakai konflik ini untuk membentuk diri saya. That's orientation. Conflict is not destructive, but opportunity to grow. That's changing your orientation. From destructive into something positive. Make us grow, opportunity to grow. Tuhan bisa memakai ini untuk membentuk saya. Di psychology, one of the best technique, terapi, deal with depresi, anxiety, adalah cognitive behavior therapy. Right now. What is that? Change your mind will change your emotion. Change your emotion will change your behavior. Or sometimes I say ABC. Activating event. What is your belief system? B, belief system, and then consequences, C. Change your belief system about the event. Somebody hurt me. No. Opportunity to make you grow. Change your belief system. Bertobat. Terima Kristus. Value-nya diubah. Change your belief system. Change your consequences of life.
CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kalau kita mengubah mind kita, pikiran kita, your emotion will change, your life will change. Saudaraku, number one, how to change, transform conflict into spirituality, into love. Change your orientation. Ubah cara pandang. Change your worldview. Repent, basically. In the theological world is repent. Repent. Like John said, the kingdom of God is near. The good news of God is near. Repent. Change your orientation. Number two, the key to transform is how to respond. Control your response. Kendalikan respon. I think couple times I say to you, don't react, but reflect. Think before you act. Unfortunately, I'm type A. Type A different from type B. Type A, react before you think. React first and then think later. That is why I got married with type B. Balance. Think first before you act. That's key. Key not only just for your spirituality, not only just psychological maturity, but determine your success in life. I can see through Jeannie, the work, my work, the congregation, kunci is how to control, not react, but reflect. Control your respon. Kendalikan respon, bukan reaktif, but think before you react. Roma berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas evil dengan evil. Artinya jangan reaktif. Oh, you do this one, you scratch my back, I will scratch you back. Eye for eye, teeth for teeth, tooth for tooth, or whatever, Ear for ears, mouth for mouth, slap for slap. Oh, no way. That reactive. No. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. In fact, the opposite. Lakukanlah yang baik. Do not react. Jangan reaktif. Praktek sederhana, pause. Count 1 to 5, 1 to 10. If you cannot, 1 to 100. If you cannot, pray. Father in heaven, hallowed be thy name. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Before you react. So, pause. Jangan reaktif, praktek sederhana, berhenti sejenak, pause. Tarik napas. Jangan langsung bicara. Sebab apa? Satu kalimat yang salah saat emosi bisa merusak relasi bertahun-tahun. Bukankah ada proverb yang mengatakan air setitik, tuba setitik merusak susu sebelanga. Is it right? Oh, nilai, ya. Nila setitik, rusak susu sebelanga. I don't know how to translate in English. Just a tiny, apa gue? Akan rusak susu, the whole milk will gone. Apa itu? Segentong, whatever. Jadi satu kalimat yang salah saat emosi bisa merusak relasi bertahun-tahun. Jadi yang pertama, ubah cara pandang. Yang kedua, kendalikan respon, control your response, pause. In fact, there is a study in Stanford University.
Kalau saudara mengalami fight, flight, freeze, how in a very short time you can control that by taking a deep breath seperti ini. Ambil napas. And then stop like for a second or so and then release. Saudara, kalau dalam keadaan non-konflik, Anda perlu latihan itu. Sebab kalau enggak, di tengah konflik, saudara bisa begitu, bisa megap-megap, enggak bisa napas. Coba, saya pernah coba, mau angkel, wah enggak bisa. Kalau sudah enggak bisa, lari aja dah. So, the point is, jangan react, pause, berhenti sejenak, before you talk. Kendalikan respon, itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan, Alkitab berkata, lakukan yang baik. Think something good and act it. Lakukan kebaikan secara aktif. Ayat itu bahkan, di dalam Alkitab tadi, di dalam Roma 12, dikatakan, jika seterumu lapar, dikasih spesifik loh. Contoh, jika seterumu lapar, berilah dia makan. So focus not on the negative, not react, but specify in detail action. Maka di salah satu teknik terapi yang lebih advance itu namanya acceptance commitment therapy. Accepting that you cannot change, not react, accept, and then commit. Think that you know this is the priority to act right now. Accept and commit. Alkitab berkata lebih daripada act. Control your emotion, control your response actively, and then act positive thing to others. Kalau act hanya accept and then commit. Ini commit something that bring positive kebajikan to other people. Jika seterumu lapar, musuh lapar, beri makan. Wah ini memang susah. Saya coba praktekkan ini hanya sampai saya bisa accept. Tapi untuk melakukan yang baik, masih agak susah. Ya, at least case-case yang saat ini saya sedang alami, itu untuk melakukan yang baik, untuk musuh, agak susah, belum bisa. Saya coba beberapa kali, gak bisa. Accept saya masih bisa. Kemudian melakukan yang baik, wah ini. Kalau sama istri masih sudah sedikit bisa saya. Tanyakan dia, enggak tahu bisa. But ini musuh, wah enggak bisa, masih belum bisa saya. But Alkitab berkata, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Ini bukan hanya tidak membalas, ini membalas dengan kebajikan. That's what spirituality is. The power of spiritual, what spirituality mean? The value, heaven value become our value. Heaven on earth. Datanglah kerajaanmu di surga menjadi seperti di bumi. Ya. From eschatology, from there into here. From the otherworldly into this world. Come through our action. Bring the value, heavenly value. And that's what spirituality is. Ya. Ini bukan hanya tidak membalas, tetapi membalas dengan kasih, radikal, gak mudah. And that's the challenge for all of us. Ini yang membedakan kita dengan orang bukan Kristen. Ya. Yang keempat, bukan hanya kita mengendalikan emosi, mengubah cara pandang, lakukan kebaikan secara aktif. Yang keempat, putus siklus lama.
identify your cyclus pattern. We grew up itu with certain kind of pattern of fighting, like persilatan itu. Ya. Pencak silat kalau di Indonesia have a certain kind, whether you are karate, you are jujitsu, you are kung fu, you have a certain pattern to fight. Recognize that. Change that. Change into spiritual pattern. How to change that? Putus siklus lama. Cut off the cycle, old cycle of your life. Seringkali kita mengulang. Orang tua marah, kita ikut marah. Disakiti, kita menyakiti, malah tambah lagi. Jangan main-main sama saya. Kamu pukul kepala saya, hancur kamu punya leher. Wah, itu pattern, pola lama. Pola lama ini. Dia balas aku, oh tak balas lebih edan lagi. Nah, itu pola lama. Change that, transform that. Hari ini, saya mau memilih cara yang berbeda. Mulai dengan pause and then change. Ya. Cara yang berbeda. I know it's not easy. I don't know with you, but my personal experience, you see it is already buta belang, still not easy. That is why we need number 5. Libatkan Tuhan. Ask God help. Yeah. Transformation is a grace. Many times I can, but through prayer, fasting, ask, reading Bible, through devotion, to change our mind, the old pattern, the old brain, into new brain, spirituality. So the value of heaven can change and transform our life. Libatkan kekuatan rohani, libatkan kekuatan Tuhan. Because it's not easy. To change ourselves is not easy. Mengasihi orang yang menyakiti kita, listen, utang kurang bayar, gimana suruh mengasihi? Aku sendiri butuh duit. Wow. Dia lapar kasih makan, It's not easy. It's not easy. Mengampuni saat kita terluka, luka parah ini. Sudah mau kejat-kejat, suruh mengampuni, let it go. No way. Therefore, Alkitab berkata, you are not alone. God died for us. Jesus come for you and me. To redeem our sinful nature. Open your heart. Ask Jesus come to your life. Jesus, I cannot do this. I cannot do this. Please help me. Help me. And the grace of God will come. My experience, a lot of things, transformation happen through grace. Research in psychology found the highest people, self-actualization, they recognize. You cannot achieve it. You cannot earn it. You can try. You can yearn. At the end, it's just sudden. Like a mystical. Saudara bisa study Maslow. Itu IQ-nya 200 orang, Abraham Maslow. Dia buat riset akan pertumbuhan jiwa manusia. The highest one, self-actualized person, saudara bisa mencapai puncak mystical union semacam itu. It's a grace. Ivan, you cannot earn it, you cannot achieve it. Suddenly just come and you just only accept that. What you can do is just open your heart. Just open your heart. Oh, the grace of God, I can experience this. That's beyond my understanding. Oh, how beautiful. That's what the real love, the real value of heaven. Come and transform our life. You cannot do alone. You need God. Kita perlu God help.
Like Jesus himself on the cross. Father, I cannot do this. In Gethsemane, he was panic attack, bleeding. Father, I cannot do this. Help me. In your hand, I rely and submit my life. That's transformation. Ultimate transformation is God's grace. What we can do, open our heart. Recognize the old pattern. Start to pause rather than respond directly, react. Start to respond and pause and start to think. Learn to control ourselves. But ultimately, we need grace. What is the benefit of that? If we do transformation, apa hasilnya? Number one, your character will change. Your character will change. Karakter kita akan bertumbuh. Kita menjadi lebih sabar, love. The fruit of the Spirit will grow. Kita lebih humble, rendah hati, limit, but we are weak, we are sin, but recognize the grace of God. That is why we can love ourselves, because God loved us until He died on the cross. Accept the way as the way you are. Kita lebih kuat secara emosional. Emotionally, we are more resilient. Spiritually, you are more mature, resilient. Karakter kita bertumbuh. Kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih rendah hati, kita lebih kuat secara emosional. Yang kedua, relasi bisa dipulihkan. You have a good relationship with other people. Even during conflict. Ya. Tidak semua konflik selesai, tetapi banyak relasi bisa diselamatkan. If we use the power of heaven, transform our life. Karakter kita bertumbuh, relasi kita dipulihkan. Yang ketiga, kita menjadi kuat secara rohani. Spiritual kita dimatangkan. Hubungan kita dengan Tuhan didekatkan. Bukan lagi dikendalikan emosi, bukan lagi dikendalikan oleh keadaan. Because it depends on how you respond. You cannot control other people's life. You cannot control the situation. Even you cannot control this life. But we can control our response. By able to control your response, we are stronger. We are mature. We are flourishing. We are flourish. Grow. Bertumbuh kita. Kita menjadi kuat secara rohani. Dan yang terakhir, kita menjadi kesaksian dunia. The image of God reflected in our life, in our temperament, in the way we respond life. Wow, amazing. Kamu bisa menghadapi beban yang begitu hebat. Kamu masih bisa melihat wajah Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Inspiring. Ya. Inspiring. That kind of story is really life-changing story. Wow, amazing. I see the value of heaven reflected through your life, through your narrative, through your story, who you are as a person, as a follower of Christ. Kesaksian bagi dunia. Karena dunia terbiasa sudah melihat konflik, balas, hancur. Eye for eye, tooth for tooth, teeth for teeth, hancur. Bukan hanya relationship pribadi, keluarga hancur, komunitas hancur. Dunia bisa, negara bisa hancur. Kalau tooth for tooth, teeth for teeth. Tetapi ketika orang percaya, konflik mengasihi, dipulihkan hubungannya.
We are a fellow humanity. We can start through our family, through our sibling, to the one that close to us, our church, community, and then other ethnic, other different political view. We can loving, even though we are different, it's okay. We can still work together. There's a lot of things that we need to work together. Even though sometimes we have a different kind of conflict, and that's good. As the body of Christ, we are different, but we are together. Unity in diversity. Indonesia bagus, Bhinneka Tunggal Ika. Unity in diversity. Itulah orang percaya. Konflik, mari kita taburkan kebajikan, kasih, pemulihan. Ini menjadi kesaksian luar biasa. Saudaraku, hari ini kita belajar apa? Konflik bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk hidup kita. Dari konflik, kebajikan akan muncul. Dari luka, kekuatan batin, spiritualitas akan bertumbuh. Mari kita bersama-sama berjanji dalam hati, mencoba. Saya tidak akan membalas dengan marah. Saya akan merespon dengan kasih. Hari ini kita belajar bersama-sama. Mungkin kita bisa pikirkan satu konflik yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga, mungkin secara personal, mungkin di pekerjaan, mungkin dengan teman, mungkin dalam hati Anda sendiri, konflik batin. Tanyakan, Tuhan, apa yang Engkau ingin ubah dalam diri saya? What do you want to transform in me, Lord? Choose maybe just one conflict, maybe personal, maybe in your job, work, maybe to yourself. You have a conflictual inside you. Mari kita lakukan satu langkah dalam minggu nyata, minggu ini. Apa saya bisa perlu mengampuni? Apa saya bisa meminta maaf? Atau sedikitnya saya berhenti untuk membalas. Atau saya berhenti untuk memikirkan yang negatif. Very specific. Saudaraku, mari kita bersama-sama mencoba memperbaiki, memulihkan, bahkan bisa membuatnya lebih indah. Konflik bukan akhir cerita kita. Itu menjadi awal dari kekuatan baru. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita pejamkan mata bersama-sama. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Hari ini Alkitab berkata, bukan tentang orang lain, tetapi tentang kita dan Tuhan. Bagaimana mentransformasi konflik menjadi kasih, kebajikan, kekuatan rohani. Firman Tuhan berbicara tentang luka yang kita simpan, tentang konflik yang belum terselesaikan, bahkan kita persif sebagai sebuah kejahatan, tentang hati yang mungkin mulai menjadi keras karena terlalu banyak luka. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang masih menyimpan akibat butir-butir kejahatan. Kita simpan menjadi bentuk sakit hati. Mungkin kita masih marah, tapi kita pendam, kita denial. Masih sulit untuk let it go, atau masih sulit untuk mengampuni. Mungkin ada konflik dengan pasangan saudara, dengan saudara yang lain, dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam pelayanan. Bahkan mungkin kita konflik dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menerima diri kita sendiri.
Kita sering menyalahkan diri kita sendiri. Kita bahkan membenci diri kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, konflik itu mulai mengubah kita. Dari orang yang lembut menjadi orang yang keras hati. Dari orang yang penuh welas asih menjadi hati yang penuh kepahitan dan luka. Tetapi hari ini Tuhan berkata, kamu tidak harus hidup dalam luka itu. Kamu tidak harus dikalahkan oleh konflik kepahitan di dalam hidup itu. Tuhan berkata, aku bisa mengubah luka itu menjadi satu kekuatan rohani. Aku bisa menumbuhkan engkau. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari hari ini kita bersama-sama menghadap Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Saya tidak mau lagi hidup dalam kepahitan. Saya mau belajar menerima, mengampuni, mengasihi, menabur kebajikan. Saya mau konflik dalam hidup saya diubah menjadi kebaikan, kasih, kekuatan rohani. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa di dalam hati. Tuhan sedang menunggu Anda. Jangan tunda, ini momen Anda. Mari kita bersama-sama minta Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya mengakui bahwa saya masih banyak menyimpan luka, masih memiliki pola-pola lama, konflik, reaktif. Saya sering menyimpan kemarahan. Saya tidak bisa menerima diri sendiri. Saya sulit mengampuni. Saya keras hati. Ampuni saya Tuhan. Beri saya kemampuan untuk lembut hati saya. Lembutkan hati saya. Tuhan, hari ini saya memilih untuk melepaskan kepahitan dan belajar mengasihi. Untuk melepaskan kesakitan hati dan menabur kebajikan. Saya tidak mau lagi dikendalikan oleh pola lama hidup saya. Saya mau ubah hati saya, pulihkan jiwa saya, pulihkan pikiran saya, pulihkan emosi saya, dan jadikan saya alat perdamaian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. And everybody say, Amen.